A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyuzhiru 'alad dinil kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat kakak-kakak senior, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan yang saya banggakan. Awalan kalam, tiada kata seindah doa, tiada syair yang paling merdu. Percuma menghayal setinggi langit, merintis ke dalam lautan, melainkan mengucap kalimat tasyakur. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa gantungan. Disitulah ada hamba Allah yang bercanda gurau, ada yang merintis di atas kekayaan dan ada yang merintis di atas kemiskinan. Syukur alhamdulillah, Allah telah memberikan kita berupa nikmat, salah satunya nikmat umur tidaklah pandang bulu. Ini yang cantik dan ini yang ganteng. Kalau Allah pilih yang cantik, mungkin Siti Hawa lah yang pertama kali. Kalau Allah pilih yang ganteng, mungkin Nabi Adam lah yang pertama kali. Tetapi tidak dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Allah yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, kasih sayangnya tak terbilang-bilang. Wajar kata Zainuddin M. Zain, percuma rumah bertingkat-tingkat, mobil berkilat-kilat, sampai-sampai istri 144. Percuma kalau tidak mensyukuri nikmat Allah. Percuma, betul? Yang kedua kalinya, solawat beserta salam tak bosan-bosannya kita curahkan ke ruh junjungan alam. Siapakah dia? Putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, kekasih Allah, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini bukanlah untuk membanggakan diri atau mengajar tupai melompat, buaya pandai berenang, dan kucing pandai mengeong. Akan tetapi berdirinya saya di sini fastabikul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah, langsung saja saya masuki ke inti ceramah saya, yaitu kepentingan sholat. Sebagaimana hadis yang berbunyi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam ditegakkan di atas 5 tiang. Bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, melaksanakan ibadah haji, membayar zakat dan puasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadiran rahimakumullah. Dari 5 perkara ini, asas terbesar dan rukun terpenting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan agama Islam seperti sebuah kemah yang disenggakan oleh 5 tiang. Adapun tiang tengahnya yaitu adalah kalimat syahadat. Sedangkan keempat tiang lainnya adalah tiang pendukung untuk menjaga keempat sudut kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah itu tidak akan berdiri tegak. Sedangkan jika satu tiang dari keempat tiang sudut itu tidak ada, kemah itu masih bisa berdiri namun keadaannya miring dan tidak sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah membaca hadis ini, marilah kita lihat keadaan kita sudah sejauh manakah kita tegakkan tiang-tiang Islam ini. Dan di antara kelima tiang itu, tiang yang manakah yang telah kita tegakkan dengan sempurna. Kelima rukun Islam ini adalah sangat penting sehingga ditetapkan sebagai dasar Islam. Sungguh, tidak setiap muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam ini. Namun, sholat merupakan kewajiban yang harus dijaga karena sholat adalah perkara yang penting setelah iman. Hadirin wal hadiran rahimakumullah.
Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat. Kemudian saya bertanya lagi, apalagi setelah itu? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, apalagi setelah itu? Beliau menjawab, jihad. Hadirin wal hadiron rahimakumullah. Mula Al-Ghari radhiyallahu anhu berkata bahwa menurut para ulama, hadis ini adalah dalil yang menyatakan bahwa solat adalah kewajiban agama yang paling penting setelah iman. Hal ini diperkuatkan lagi oleh hadis sahih yang berbunyi as-salatu khairum mawdu'in, yang artinya solat adalah sebaik-baik amalan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Masih banyak hadis sahih lainnya yang intinya menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan adalah solat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Jami'us Saghir, 5 orang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Tsauban ibnu Umar, Salmah Abu Umamah, dan Ubadah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis ini. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhu bahwa amalan yang paling utama adalah solat tepat waktunya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar dan Ummu Farwah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa amalan yang paling utama adalah solat pada awal waktu. Maksud dari beberapa hadis yang artinya hampir sama ini yaitu solat. Solat adalah perintah terpenting setelah beriman. Sebagaimana hadis yang mengatakan as-salatu imanuddin, solat adalah tiang agama. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.